Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menyajikan ataupun membuat video berupa kisah perjalanan hidup dan perjuangan salah seorang 7 pahlawan revolusi Republik Indonesia, yaitu Pierre Tendean. Beliau merupakan salah satu ajudan termuda hingga saat ini. Agar tidak gagal faham, jangan lupa saksikan videonya sampai selesai. Apabila ada sanggahan atau kritikan silahkan tulis di kolom komentar. Kapten CZI Anumerta Pierre Andries Tendean. Tanggal 21 Februari tahun 1939 sampai 1 Oktober tahun 1965 adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan. Tanggal 30 September tahun 1965. Pierre lahir dari pasangan Maria Elizabeth Cornet dan Aurelius Lambert Tendean. Pada saat itu, Pierre lahir pada pukul 8.10 di sebuah rumah sakit rakyat bernama Centrale Burgerlijk Ziekeninrichting CBZ. Rumah sakit tersebut didirikan oleh kolonial Belanda. Saat ini rumah sakit tersebut menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSUPN. Dr. Cipto Mangunkusumo mengawali karir militer dengan menjadi intelijen, dan kemudian ditunjuk menjadi Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, menggantikan Kapten Kav Adolf Gustav Manulang, Ajudan Pak Nas, yang gugur di dalam misi perdamaian di Kongo, Afrika tahun 1960. Dengan pangkat Letnan 1 CZI, dia dipromosikan menjadi Kapten Anumerta. Setelah kematiannya, Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan dengan bersama 6 perwira korban gerakan tanggal 30 September lainnya, ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Biodata singkat mengenai Tendean. Lahir, tanggal 21 Februari tahun 1939. Batavia, Hindia Belanda. Meninggal, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Umur 26 tahun. Jakarta, Indonesia. Hubungan, Aurelius Lambert Tendean, ayah, Maria Elizabeth Cornet, ibu, Mitsi Tendean, kakak, Ruswidiati Tendean, adik. Alma mater, Akademi Militer Nasional, 1961. Pekerjaan, tentara. Penghargaan sipil, Pahlawan Revolusi KPLB Anumerta. Karir militer. Pihak, Indonesia. Dinas atau cabang, TNI Angkatan Darat. Masa dinas, tahun 1962 sampai tahun 1965. Pangkat, Kapten Anumerta. Satuan, Zeni. Pangkat terakhirnya adalah Letu CZI, tetapi karena gugur di dalam tugas, maka diberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB menjadi Kapten CZI Anumerta. Pada saat itu, Pierre Tendean lahir di era kolonialisme yang mulai rapuh. Pada era tersebut banyak terjadi akulturasi budaya antara imigran dan pribumi. Hal tersebut terjadi pada orang tua Pierre, yaitu Maria Elizabeth Cornet yang merupakan wanita asal Leiden, Belanda sekaligus keturunan Perancis. Wanita yang menjadi ibu Tendean menikah dengan seorang pribumi, yaitu seorang dokter spesialis jiwa yang berdarah Minahasa bernama Aurelius Lambert Tendean. Dari hasil pernikahan tersebut, melahirkan sosok yang bernama lengkap Andries Pierre Tendean, sehingga dalam diri Pierre Tendean mengalir deras darah campuran beberapa ras, antara lain Kaukasian, Prancis, dan juga Minahasa. Pierre Tendean merupakan anak kedua setelah kakaknya, yaitu bernama Mitsi Fare, dan Pierre juga memiliki adik bernama Ruswidiati. Nama lengkap Pierre Tendean diambil dari nama kakek pihak ibu yang berdarah Perancis, Pierre Albert, sedangkan nama Andries diambil dari nama kakek pihak bapak yang berdarah Minahasa, serta nama Tendean merupakan nama marga keluarga. Pierre merupakan satu-satunya anak lelaki dalam keluarga ideal pada masa kolonial. Pada saat itu, Pierre kecil tinggal di Jalan Cornelius Land, nomor 4, Weltevreden, suatu daerah yang pada zaman dahulu merupakan tempat tinggal utama orang-orang Eropa yang tinggal di pinggiran Batavia. Sekarang wilayah tersebut menjadi Jalan Gunung Sahari II,
yang berada di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pierre Andreas Tendean terlahir dari pasangan Dr. Aurelius Lammert Tendean, seorang dokter yang berdarah Minahasa, dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita Belanda yang berdarah Perancis, pada tanggal 21 Februari tahun 1939 di Batavia, kini Jakarta, Hindia Belanda. Pierre Tendean adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak dan adiknya masing-masing bernama Mitze Fare Tendean dan Ruswidiati Tendean. Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang, lalu melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Semarang tempat ayahnya bertugas. Sejak kecil, dia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer, namun orang tuanya ingin dia menjadi seorang dokter, seperti ayahnya, atau seorang insinyur. Tendean bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat (ATKAD) di Bandung pada tahun 1958. Sewaktu menjadi taruna, Tendean pernah ikut tugas praktek lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961 dengan pangkat Letnan II, Tendean menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur 2 Kodam 2, Bukit Barisan di Medan. 1 tahun kemudian, dia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Selamat dari sana, dia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat di Piat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia. Sehubungan dengan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia, dia bertugas memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Pada tanggal 15 April tahun 1965, Tendean dipromosikan menjadi Letnan I dan ditugaskan sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Prestasi yang gemilang saat dia ambil bagian dalam operasi Dwikora di perbatasan Indonesia-Malaysia, membuat nama Pierre Tendean kerap diperbincangkan oleh banyak perwira tinggi Angkatan Darat di ibu kota. Atasan-atasan Pierre di Korps Zeni pun bukannya tak tahu hal ini. Sebuah kebanggaan apabila menyebut nama Pierre pada saat itu. Petinggi-petinggi Korps Zeni seperti Jenderal G.P.H. Jatikusumo dan Mayor Jenderal Dandi Kadarsan juga mengenal sosok Tendean dengan baik, padahal Tendean hanya berpangkat perwira pertama. Kedekatan Pierre terlihat dengan seringnya Pierre mengunjungi keduanya, baik dalam kesempatan dinas maupun kesempatan pribadi. Jenderal Jatikusumo mempunyai kesan yang sangat positif kepada sosok Pierre. Disampaikan kembali oleh Ruswidiati Tendean bahwa Jatikusumo pernah berucap, "Saya senang sekali pada Pierre, saya bangga mempunyai sosok anak buah seperti dia." Reputasi Pierre sebagai perwira muda begitu cemerlang, sehingga tidak heran jika Pierre diminati oleh beberapa perwira tinggi dari Angkatan Darat untuk dijadikan ajudan. Dalam terminologi angkatan bersenjata, ajudan berarti perwira militer yang diperbentukan kepada perwira tinggi. Dia bertugas membantu perwira tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya di bidang administrasi. Korps Ajudan Jenderal merupakan kecabangan dari Satuan Bantuan Administrasi, Satbanmin, yang ada pada organisasi Angkatan Darat. Kesatuan ini memiliki fungsi utama untuk mengurusi administrasi militer dan umum, serta urusan lainnya. Ajudan Jenderal berada di bawah komando Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat, yang komandannya berpangkat Brigadir Jenderal. Keinginannya untuk menarik Pierre kembali ke Jakarta sebenarnya juga merupakan keinginan keluarganya, terutama ibundanya, Maria Elizabeth Tendean, bertugas sebagai intelijen negara tentunya, membuat Pierre sering tinggal berjauhan dari keluarganya di Semarang, dan acap kali tidak terdengar berita tentang keberadaannya. Selama Pierre ditugaskan, berkali-kali menyusup ke Semenanjung Malaya, dalam rangka mendukung operasi Dwikora misalnya, tidak ada anggota keluarga entah sedikit pun aktivitas Pierre dalam misi-misi rahasianya. Sepengetahuan semua anggota keluarga, Pierre masih ditempatkan di Medan, sebagai bagian dari Yonzipur 1 Dekameter 2 BB. Bahkan seperti penuturan Ruswidiati, keluarga baru mengetahui prestasi dan penguasaan Pierre di perbatasan justru pada saat riwayat hidup dan karir Pierre dibacakan saat upacara pemakamannya di Kalibata,
Jakarta Selatan, pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Dari informasi yang terkuak itulah, Rose akhirnya paham bahwa hadiah yang berupa pakaian impor, jam tangan, raket, dan kamera, yang dibawa pulang dan dikirim Pierre ke Semarang selama 1964 sampai awal 1965 tidaklah diperolehnya dari jalur lintas perdagangan internasional, tapi memang didapatnya langsung dari negeri seberang saat bertugas dalam operasi Dwikora. Firasat ini sebenarnya dirasakan oleh Maria Elizabeth dari insting seorang ibu yang berulang kali mengusiknya. Laki-laki satu-satunya tengah menyabung nyawa di negeri orang. Perasaan ini menimbulkan kecemasan terus-menerus. Maria Elizabeth Tendean adalah seorang sosok ibu yang mencintai anaknya dan selalu memikirkan anaknya bertugas, di mana dan bagaimana kondisinya. Apalagi Pierre tidak rutin berkomunikasi dengan keluarga jika sedang bertugas. Suatu ketika Ibunda Pierre yang masih memiliki hubungan keluarga dengan istri Jenderal Nasution, yaitu Johanna Sunarti Nasution, Ibu Nas, mengutarakan akan nasib sang putra kepada Ibu Nas. Di mata Jenderal Nasution, yang kala itu sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan dan Pertahanan, atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Pierre bukanlah sosok asing. Dia sudah dianggap seperti adik kandung, sebagai bagian keluarga dari mereka. Pucuk dicinta ulam tiba, posisi ajudan Menko Hankam saat itu memang tengah kosong setelah Kapten Gustavo Adolf Manulang gugur dalam sebuah operasi di Kongo. Jenderal Nasution kekurangan staf administrasi yang membantu urusan dinas sehari-hari, tetapi juga sekaligus dapat dipercayainya di era panasnya politik tanah air ketika itu. Menurut Rose, pada masa itu sudah sulit membedakan mana kawan mana lawan. Bagi Jenderal Nasution, memasuki tahun 1965, suhu politik nasional memang sedang mengalami ekskalasi, yang masuk dalam kategori membahayakan. Bagi diri Nasution, Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu sedang berada di atas angin, dengan mendapat dukungan penuh dari Presiden Soekarno, terlebih setelah Kabinet Nasakom. Nasionalisme, agama, dan komunis terwujud ditandai dengan masuknya beberapa anggota berbahan kiri dalam kabinet seperti Subandrio dan Nyoto. Nasution sudah sejak lama dianggap sebagai lawan utama PKI dalam memuluskan program-programnya. Dalam tubuh TNI Angkatan Darat juga saat itu tidak terlepas dari peperangan ideologi, dan terdapat perbedaan-perbedaan pendapat di antara para perwira-perwira tinggi. Isu yang sering diangkat adalah menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah, dan terutama gaya hidup seputar lingkungan istana. Belum lagi telah terjadi pembinaan secara ideologis oleh PKI kepada para perwira militer dan prajurit TNI. Pierre dirasakan Nasution tidak akan pernah mengkhianatinya mengingat eratnya hubungan kekeluargaan di antara mereka selama ini. Hal itu ditambah pula dengan reputasinya yang sangat baik selama menyelesaikan pendidikan, keperwiraan dan mengemban setiap tugas yang dipikulkan kepadanya. Jenderal Nasution sangat terkesan dan respek pada prestasi Pierre di Malaysia. Demikian diungkapkan Henriati Sahara Nasution atau Yanti Nasution, putri pertamanya. Tidak hanya Jenderal Nasution yang menunjukkan ketertarikan untuk menarik Pierre sebagai ajudan, Maijen Dandi Kadarsan Direktur Zeni di tahun itu, dan Maijen Hartawan mantan Direktur Zeni sebelumnya, juga terang-terangan menginginkan Pierre, pinangan dari 3 perwira tinggi ini, tentu sesuai dengan keinginan Ibu Tendean yang mengharapkan Pierre bekerja pada unit yang penempatannya jelas di mana, dan bisa dihubungi kapan saja, dalam arti tidak tergabung dalam misi-misi yang berbahaya. Melalui Ibu Nas, maksud hati Jenderal Nasution disampaikan kepada kedua orang tua Pierre. Penyampaian keinginan ini bukan tanpa alasan, karena awalnya Pierre menolak ditarik ke Jakarta untuk menjadi ajudan, meski sebenarnya sebagai seorang prajurit. Pierre tahu bahwa dia tidak bisa menolak perintah. Bujukan Maria Elizabeth Tendean awalnya belum bisa berhasil melunakkan hati sang perwira muda, karena Mitzi ikut membujuk. Akhirnya Pierre setuju. Tetapi Pierre mengajukan satu syarat, dia hanya akan menjadi ajudan selama 1 tahun,
dan sesudah itu dia akan kembali terjun ke dalam tugas lapangan. Pierre adalah tipe tentara lapangan yang menikmati tugas-tugas beraksi dengan senjata di tangan. Surat perjanjian pembatasan masa tugas ajudan pun ditandatangani. Akhirnya, di antara ketiga jenderal yang tertarik untuk menjadikan Pierre sebagai ajudan, Jenderal Nasution lah yang berhasil mendapatkan sosok perwira cakap, disiplin, dan bertanggung jawab terhitung mulai tanggal 15 April tahun 1965. Pierre resmi menjadi ajudan Jenderal Nasution. Sebetulnya, pangkat Pierre itu belum memenuhi kriteria untuk menempati posisi ajudan. Waktu itu Pierre masih berpangkat Letnan II, sehingga begitu ditasbihkan menjadi ajudan, dia sekaligus mendapatkan promosi kenaikan pangkat, menjadi Letnan 1 TNI. Pierre menjadi ajudan termuda, dan satu-satunya yang berpangkat Letnan 1, di antara ketiga ajudan lain yang sudah berpangkat kapten, yaitu Kapten TNI AD Sumargono, Kapten Marinir Misbah, dan Komisaris Polisi Hamdan Mansjur. Maria Elizabeth Tendean sangat bahagia dengan penguasaan baru anaknya sebagai seorang ajudan, apalagi ajudan dari Jenderal Nasution, orang yang sudah dikenal keluarga sudah selama bertahun-tahun. Mulai tanggal 15 April tahun 1965, Pierre tinggal di rumah Pak Nas, di Jalan Tuku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Pierre di rumah itu tidak pernah dianggap orang asing karena sebelumnya juga Pierre sering menginap. Jika harus menyelesaikan urusan di Jakarta, keluarga Nasution juga sangat berbahagia menerima kehadiran Pierre sebagai ajudan, karena Pierre dianggap sebagai anggota keluarga. Pada dini hari, tepatnya tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan gerakan tanggal 30 September mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Tendean yang sedang tidur di paviliun yang berada di samping rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh putri sulung sang jenderal, Yanti Nasution. Setelah Yanti mendengar suara tembakan dan keributan yang luar biasa, Tendean pun segera berlari ke bagian depan rumah. Dia ditangkap oleh kelompok gerakan tanggal 30 September yang dipimpin oleh pembantu Letnan II Jaharup. Kelompok itu mengira dirinya sebagai Nasution. Karena kondisi rumah yang gelap, Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Suprapto, Sutoyo, dan Parman yang saat itu masih hidup, serta Ahmad Yani, D. I. Panjaitan, M. T. Haryono, yang sudah terbunuh. Dia ditembak mati dan mayatnya dibuang ke sebuah sumur tua bersama 6 jasad perwira lainnya. Tendean bersama ke-6 perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Untuk menghargai jasa-jasanya, Tendean dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Pasca kematiannya, secara anumerta dia dipromosikan menjadi kapten. Sejumlah jalan juga dinamai sesuai namanya, termasuk di Manado, Balikpapan, dan Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Itulah tadi sedikit cerita tentang kisah perjuangan Pierre Tendean. Apabila ada yang ingin disampaikan ataupun kritikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa support juga channel saya dengan cara klik like, subscribe, share. Terima kasih.